Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, mengajar di SMA Negeri 56 Jakarta, mengampu bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Apa itu hukum? Hukum adalah suatu perangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh badan yang berwenang yang memiliki sifat mengikat dan memaksa apabila dilanggar mendapat sanksi. Nah, itu adalah pengertian daripada hukum. Coba kita perhatikan gambar yang ada di PPT ini mengilustrasikan apa yang akan terjadi seandainya sebuah negara tidak ada hukum. Maka akan terjadi sebuah hukum rimba. Yang kuat akan menindas yang lemah, yang berkuasa akan sewenang-wenang. Di ilustrasi gambar ini kita lihat ada yang merampok, ada yang membunuh, dan ada yang main hakim sendiri. Bayangkan kalau dalam sebuah negara tidak ada hukum yang mengatur, maka sangat berbahaya sekali akan terjadi ya semacam ilustrasi gambar yang ada di PPT ini. Maka hukum harus hadir dalam sebuah negara. Karena terbinanya kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, setiap anggota masyarakat harus mampu mengendalikan diri dan mawas diri. Upaya pengendalian diri dapat dilakukan dengan cara menaati dan melaksanakan baik nilai-nilai yang luhur maupun hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum tersebut, manusia mampu bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma. Dengan demikian, kehidupan yang harmonis, tertib, dan adil dapat terwujud dalam masyarakat. Nah, maka hukum harus hadir di tengah-tengah masyarakat agar kehidupan yang selaras, kehidupan yang serasi, yang akan menimbulkan harmonisasi, tata tertib, dan adil itu akan terwujud dalam masyarakat. Nah, kita sama-sama tahu di bangsa Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, maka siapapun orangnya yang menjadi dan berada di negara Indonesia ya harus patuh dan tunduk kepada hukum. Tujuan kita memahami tentang sistem hukum bahwa tata hukum adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang bertentangan atau sesuai dengan hukum. Selain itu, tujuan memahami tata hukum yaitu untuk memahami kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya itu sudah sesuai dengan hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Hukum dibuat oleh badan-badan resmi dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan diambilnya tindakan yang berupa sanksi tertentu. Ya, jadi memang hukum itu dibuat oleh badan yang resmi, ya, baik secara provinsi maupun secara nasional, ya, yang masuk ke dalam badan legislatif, baik anggota DPRD maupun anggota DPR MPR. Sistem hukum dan peradilan nasional, kita akan bahas sistem hukum di Indonesia dan penggolongan hukum. Sistem hukum di Indonesia, menurut Mukhtar Kusumaatmadja, seorang pakar hukum, menjelaskan bahwa pengertian hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, itu pengertian menurut Mukhtar Kusumaatmadja tentang hukum. Unsur dalam hukum, yang pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi.
Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran peraturan tersebut. Ciri-ciri hukum, adanya perintah dan atau larangan. Ya, kita lihat ilustrasi gambar di sini. Ada orang yang mengendarai sepeda motor dengan melebihi kapasitas, ada siswa ya. Ini yang tidak patut kita contoh, mengendarai sepeda motor dengan tidak menggunakan helm ya. Bahkan dia mencoret-coret bajunya itu. Ini perbuatan yang tidak perlu dicontoh. Nah, kalau memang aturan lalu lintas memerintahkan kita harus memakai helm dalam berkendaraan, ya maka kita harus memakai helm. Ya. Karena akan membahayakan diri kita dan orang lain juga. Gitu. Kalau dalam berlalu lintas, ketika kita tahu rambu-rambu lalu lintas itu ada di jalan, seperti kayak misalnya lampu merah kita harus berhenti, bahwa itu dilarang untuk berjalan, ya maka kita harus berhenti. Nah, kalau kita melanggar itu, ya maka akan berakibat ya merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Ya. Fungsi terhadap subjek hukum. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Menjaga tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat. Itulah fungsi terhadap subjek hukum. Bahwa setiap manusia harus mendapatkan kepastian hukum. Ya, hukum ada akan menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Hukum ada agar orang tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Penggolongan hukum. Pertama, hukum menurut isinya, menurut bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan sumbernya dan sifatnya. Ya. Penggolongan hukum yang pertama menurut isinya, yaitu hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dan yang lain yang menyangkut kepentingan perseorangan. Nah, itu hukum menurut isinya. Yang kedua, penggolongan hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu disebut konstitusi atau undang-undang dasar. Kalau hukum tidak tertulis disebut konvensi atau kebiasaan-kebiasaan. Masuk ke dalam norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ada norma agama, norma kesopanan, ada norma kesusilaan atau norma adat istiadat. Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu dan sekaligus merupakan produk dari negara tersebut. Nah, ini masuk ke dalam hukum nasional, yaitu undang-undang dasar ya. Itu masuk ke dalam hukum nasional yang berlaku secara nasional ya, dari Sabang sampai Merauke kalau di Indonesia. 38 provinsi itu berlaku undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, misalnya bunyi undang-undang pasal 29 ayat 2 ya, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yaitu bunyinya sama. Ya, karena itu masuk ke dalam hukum nasional. Lalu yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum di dunia internasional ya. Hukum yang mengatur negara-negara yang berhubungan secara internasional ya. Jadi negara satu dengan negara lain itu perlu diatur ya, baik hubungan secara bilateral, multilateral maupun internasional ya. Nah, ada aturan hukum internasional ya, agar negara-negara bisa dalam berhubungan saling menjaga baik antar negara. Lalu ada hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain ya. Setiap negara pasti punya aturan hukumnya ya. Ketika kita berada di negara orang lain, kita patuh dan tunduk kepada negara tersebut dan seterusnya. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum,
yaitu hukum yang berlaku pada saat ini di dalam suatu negara tertentu. Dengan kata lain, hukum yang berlaku pada saat waktu dalam suatu negara tertentu disebut hukum positif ya. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, misalnya dalam rancangan RUU ya, yang belum disahkan ya, baru dalam suatu draft. Nah, itu hukum yang akan datang atau yang akan dicita-citakan. Lalu ada hukum asasi, hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk semua bangsa di dunia. Hukum tersebut tidak mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Yang selanjutnya adalah penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Hukum material terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, sedangkan hukum formal yaitu keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum material. Dengan kata lain, peraturan yang berisi tentang bagaimana hukum material itu dapat dilaksanakan atau dipertahankan. Contohnya hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam hal ini hukum formal disebut hukum acara. Nah, itu penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Ada dua, hukum material dan hukum formal. Selanjutnya penggolongan hukum menurut sumbernya. Pertama yaitu hukum dagang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Yang kedua, hukum kebiasaan adat, hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau adat. Hukum traktat, yaitu hukum yang terletak di dalam perjanjian antar negara. Yang keempat yaitu hukum jurisprudensi, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, itu penggolongan hukum menurut sumbernya. Ada hukum undang-undang, ada hukum kebiasaan, ada hukum traktat, ada hukum jurisprudensi ya. Jurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu. Hukum publik, negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum ataupun yang termasuk hukum publik, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara internasional. Itu yang masuk ke dalam hukum publik ya. Ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum pidana, ada hukum acara internasional. Hukum tata negara. Hukum tata negara terjemahan dari kata staatrecht atau masuk dalam bahasa Belanda. Ya. Arti luas, sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menggunakan istilah hukum tata usaha negara. Bidang hukum tata negara yaitu hukum tata negara dalam arti luas. Namun dengan semakin banyaknya campur tangan negara, pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena hukum administrasi negara dirasakan semakin penting dan luas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa HTUN adalah himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar pemerintah atau tata usaha negara dengan warga negaranya, sehingga para pelaksanaan pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Itulah hukum administrasi negara. Mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bermakna untuk kita semua. Dan kita berharap semoga kita menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang taat hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan salam Pancasila. Terima kasih.